ini juga memang kita harus mengevaluasi. Sebetulnya kita kalau sholat itu safnya sudah rapat atau belum. Kalau kita pernah sholat di Makkah, di Madinah, terasa rapat nggak tuh? Wah, terasa ya. Ya, uwel-uwelan kalau kata orang Sunda itu. Ya, sebetulnya seperti itu kita nikmati. Ya, kalau ada celah tadi mestinya masuk aja selama badannya masih bisa. Itu. Kalau saya mau seperti itu. Makanya seringkali kan imam menyatakan, ya, istau wa'tadilu wastaqimu. Ya, luruskan dan rapatkan. Karena ini hikmahnya banyak. Dalam satu riwayat hadis itu, kalau salatnya itu tidak rapat, itu setan nyempil. Paham nyempil nggak? Makanya kemarin ketika COVID kan banyak masalah tuh ya. Nah, karena memang riwayatnya begitu. Setan jangan dikasih kesempatan. Salatnya harus rapat dan lurus. Malah waktu COVID mah 1 meter. Pesta itu setan itu. Ya, terlepas itu ada khilaf. Ya. Nah maka ketika kita tadi mungkin, makanya karena kita terbiasa enggak uwel-uwelan. Padahal kalau antum yang sudah pernah menikmati sholat di Makkah, di Madinah gitu kan, berebut itu. Ya seperti itulah sebetulnya. Menurut saya lebih pas ketimbang ada celah. Jadi makanya Pak Umang kalau ada celah nyemplos aja. Ya. Ya. Jadi jangan dipahami secara negatif. Justru memang kita harus rapat dan lurus. Cuma pengertiannya bukan kakinya, karena ada orang yang ngejar-ngejar kaki ada itu. Ya. Ya. Ya, jangan ngejar-ngejar kaki. Badan saja ini, badan aja kalau nempel udah selesai. Ya memang waktu ruku seperti kurang nyaman, apalagi waktu sujud. Tapi itulah sebetulnya yang harus kita nikmati. Tersentuh secara fisik sebetulnya, tersentuhlah secara batin. Makanya Pak, kalau ada saf di depan kosong, jangan suka dikasih orang. Ya, kayaknya ada orang, silahkan Pak, kayaknya sopan banget. Padahal itu oon. Saf pertama tuh ambil Pak. Ya, jangan dikasih orang. Ya, kelihatannya bahaya banget ya. Ini ya. Di sini biasanya Pak Rohiman di sini nih. Ya, antum di sini. Padahal ini kosong. Maju aja, biarin aja. Ambil tuh punya Pak Rohiman, dia datangnya terlambat. Jangan silakan Pak Rohiman. Lah, ambil. Ayo. Masjid ini kan tempat tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi membedakannya. Nah, makanya berebut. Ya, sampai dikatakan kalau orang tahu saf yang pertama itu lastahamu itu diundi. Ya, mungkin 2 orang ada 1 saf kosong gitu kan ya. Datang berdua, gua duluan, kira-kira gitu kan? Karena sama-sama mengetahui saf yang pertama itu luar biasa, saful malaika. Nah, diundi. Ayo, supaya nggak berantem, undi ya. Nah, anak kan? Ya, sampai begitu Pak. Ya, karena memang dalam kaidah al-isar fil ibadah mamnu. Mempersilahkan orang lain untuk ibadah tidak boleh. Kayak tadi tuh sop yang pertama, Pak silahkanlah ambil, gitu Bang ya. Ya, jadi kita tidak melihat di situ, karena makanya kita terbiasa rada renggang-renggang, jadi begitu sempit-sempit rada ngambek dikit kira-kira gitu ya. Nah, justru bagaimana kita berapat-rapat tadi, supaya setannya kagak betah di situ, kejepit sama kita. Itu ya, itu kaitannya dengan. Nah kalau yang lain selain ibadah boleh. Ini kalau nggak itu ibadah kan, nggak boleh dikasih orang. Tapi kalau muamalah, contohnya apa? Antri makan, prasmanan, baru boleh bapak kasih ente duluan, itu boleh.
Ini kalau makan orang kagak dikasih, ini malah dikasih. Terbalik. Ya. Kan ya. Ini kelihatannya di belakang gua kan udah kelaparan nih, udah nanti duluan dah. Boleh itu, Pak. Ya, anak belakangan itu boleh itu, mantap itu malah. Tapi kalau urusan ibadah lah, tidak. Begitu, Pak Man? Baik. Silakan yang lain.